Ternyata berdasarkan riset, ketakutan orang yang nomor satu itu bukan mati, tapi public speaking. To me YouTube channel Permera Vlog. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan dialog tentang public speaking, di mana video ini saya telah berjanji untuk melanjutkan video part 2, yaitu dialog dengan dosen ilmu komunikasi. Nah, pada video kali ini kita telah berdiskusi atau telah mendapatkan kelas dari dosen ilmu komunikasi itu. Beliau adalah Daniel Wiguna, merupakan dosen ilmu komunikasi di Binus University. Beliau juga merupakan anchor di CNBC Indonesia. Nah, penasaran kan seperti apa dialog kita? Berikut wawancara secara eksklusif. Kalau dari sudut pandang Abang sebagai dosen ilmu komunikasi, public speaking itu apa sih Bang gitu? Nah, kalau yang sering gue ajarin di kelas itu, public speaking itu mulainya dari, ya karena namanya edukasi akademik, jadi karena sifatnya teoritis, jadi kita ngelihat public speaking itu sebagai seni. Nah, itu ada, kalau dia udah seni kan biasa nggak ada pakemnya, jadi gimana nih orang ngomong itu aturannya kayak gimana. Nah, jadi dasarnya itu kalau secara teoritis dari Aristoteles gitu. Jadi Aristoteles itu dia kan pemikir. Nah, dia itu selain dia pemikir, dia juga politikus, dan dia itu pada akhirnya mencetuskan teori dan juga gaya untuk satu gaya komunikasi yang disebut dengan retorika. Nah, sebenarnya semuanya itu mulai dari sana. Jadi retorika itu terbagi atas 3 gitu. Gimana caranya kita mempengaruhi orang lain dengan kata-kata kita gitu. Itu awalnya dari sana, dari kata-kata. Kan kita dikasih mulut sama Yang Maha Kuasa buat ngomong, dan ternyata itu bisa mempengaruhi orang lain. Tapi ternyata setelah didalemin, bukan cuma kata-kata yang bisa pengaruhin orang, tapi gaya pembawaan, pribadinya dia apa, kemudian perilakunya kayak gimana. Nah, itu ternyata semua bisa mempengaruhi orang lain. Jadi pernah nggak ngelihat satu hari tiba-tiba kamu ketemu sama orang, dia sih nggak ngomong apa-apa gitu, tapi kok kayak kamu tuh pengen ngikutin gayanya dia kayak apa. Nah gitu, mungkin karena sebelumnya kamu udah tahu dia itu dari sosial media dan lain sebagainya, padahal dia nggak ngomong. Nah gitu. Jadi ada 3 dasarnya itu, dan ini terkenal banget, etos, patos, sama logos gitu. Nah, nggak bakal gue jelasin semuanya di sini ya karena nanti jadi jadi 2 SKS gitu ya. Tapi dasarnya itu etos, patos, logos. Ada etikanya, ada kredibilitasnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa gitu, sehingga apapun yang seseorang lakukan itu ternyata itu bisa mempengaruhi orang lain gitu. Dan apa artinya public speaking itu kalau misalnya gak bisa mempengaruhi benak orang lain gitu sebenarnya. Berarti kalau untuk public speaking ini, apakah kita harus belajar dulu, dilatih dulu, atau emang udah dari lahir nih kita bawa public speaking? Nah, ini bagus banget. Apakah itu bawaan dari lahir atau itu bisa dipelajari gitu ya? Itu sebenarnya bisa dipelajari gitu. Jadi yang namanya, ya ini kan masalahnya indranya dan juga komponen-komponennya udah dikasih sama Yang Maha Kuasa, semuanya sama gitu. Nah, pernah denger kan sama Nick Vujicic? Nah, itu salah satu contoh yang biasa gue pakai di kelas. Nick Vujicic itu gak punya tangan, gak punya kaki, cuman dikasih badan sama kepala sama Yang Maha Kuasa. Tapi bisa kok dia berhasil, bisa kok dia itu mempengaruhi banyak orang. Nah gitu, karena dia memahami sebenarnya di balik kelemahannya dia itu ada kekuatan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya yang dipelajari itu adalah bukan cuman gaya bahasanya, tapi pesan apa sebenarnya yang mau kita sampaikan. Makanya public speaking itu masuk di bawah cabangnya ilmu komunikasi, karena kita anggap itu seni, tapi seninya pun juga ini bisa dipelajari dan ada ilmunya, sehingga siapapun yang punya kekurangan itu bisa. Oh, berarti kalau public speaking kata Abang tadi itu, apakah kita belajar public speaking ini hanya untuk komunikasi kita dengan orang-orang penting saja, atau seperti Abang orang di depan layar, atau sebagai dosen, apakah hanya untuk itu saja, atau kita sebagai orang yang di belakang layar, contohnya kita sebagai masyarakat biasa, kita kehidupan sehari-hari hanya contoh kita jualan di pasar, atau kita sebagai mahasiswa, apakah kita penting juga untuk belajar public speaking ini Bang? Secara praktikal sih sebenarnya nggak butuh-butuh amat ya. Kalau secara pribadi gue itu berpikir sebenarnya karena ini sifatnya ada yang secara khusus harus dipelajari untuk kebutuhan khusus, tapi kalau tidak ada kebutuhan khusus ya ini tidak wajib
gitu. Ya bisa belajar sendiri gitu, bisa lihat dari YouTube misalnya, nanti nonton YouTube PR Merah ini kan gitu. Setidaknya bisa mengetahui sebenarnya pakemnya itu seperti apa gitu. Tapi apakah sampai kalangan-kalangan yang kayak penjual gorengan misalnya atau apa butuh public speaking? Ya boleh kalau ada kebutuhannya. Kebutuhannya apa dulu nih? Karena public speaking itu buat kita di dunia akademik, kita nggak ngelihat itu cuma sebagai ilmu, kita lihat itu sebagai senjata gitu. Nah, masalahnya adalah mau punya senjata untuk apa? Udah gitu aja. Gitu. Kalau misalnya udah tahu mau gunanya apa, boleh dipelajari dan bolehlah dipakai. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan secondary, misalnya untuk berkomunikasi sehari-hari, apakah perlu banget ini belajar public speaking? Enggak juga gitu. Jadi yang penting selama berkomunikasinya itu punya etika, kan semua udah ada aturan-aturannya tuh ya, etika komunikasi seperti apa, saling menghargai dan lain sebagainya. Gue rasa semuanya bakal baik-baik aja. Cuman public speaking ini penting banget dipelajari karena ini adalah senjata gitu. Siapa yang mau diserangnya lagi kayak gitu. Dan walaupun belum digunakan sekarang, tapi yang penting kita siapkan dulu senjata kita yang akan kita gunakan. Bisa kayak gitu. Untuk bertahan juga bagus. Gitu. Terus gini Bang, sebelum kita udah pernah juga bahas nih kesalahan orang-orang dalam berpublic speaking. Kalau menurut Abang kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang saat berpublic speaking apa Bang? Yang paling pertama itu, nah ini menarik. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan riset, ketakutan orang yang nomor satu itu bukan mati, tapi public speaking. Gitu. Jadi, nah inilah menariknya. Kenapa pada akhirnya seperti yang Febri tanyain tadi, apa ya pentingnya kira-kira kemudian dan lain sebagainya. Karena untuk mengatasi itu ya bagaimanapun tetap harus belajar gimana caranya, dan kemudian supaya bisa bertahan dan lain sebagainya. Pentingnya mungkin di sana. Terus kalau seandainya tadi kan Abang menyebutkan kita bisa belajar di YouTube atau tonton channel YouTube ini dengan kita mendengarkan dialog orang. Kalau dari diri kita pribadi harus disiapkan saat kita mempersiapkan diri untuk public speaking apa Bang? Yang perlu dipersiapkan itu sebenarnya adalah yang pertama, karena berhubungan dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah beraninya dulu, niatnya dulu gitu. Jadi ada orang yang berani ngomong, ada orang yang nggak berani ngomong gitu. Tapi ada orang yang mau ngomong gitu, punya satu pesan khusus, tapi ternyata karena dia takut pesannya tidak tersampaikan gitu. Jadi harus berani dulu, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tujuannya, fokusnya itu apa, itu yang penting. Baru yang ketiga caranya gimana gitu. Nah caranya inilah public speaking itu. Nah yang pertama tadi kalau masalah nyali berani nggak beraninya, ya itu bukan public speaking, itu memang harus kan. Nah yang kedua tujuannya apa buat ngomong, kan pasti ada niatnya. Kalau misalnya kita datang deketin orang cuma sekedar kayak hey dan nggak jelas tujuannya apa, kan juga pesan yang sampai di benak mereka itu jadinya nggak tahu apa gitu. Lu mau ngomong apa? Iya ngambang aja jadinya kan gitu. Terus yang ketiga itu baru kita ngomongin ke caranya seperti apa gitu. Kalau misalnya ketiga itu udah berjalan dengan baik, baru nanti bisa muncul tuh yang namanya relasi, baru nanti bisa muncul lagi yang namanya jadi teman baik dan lain sebagainya. Atau mungkin bahkan dari sana public speakingnya, karena mungkin cara dia berkomunikasi bagus, itu nanti bisa dikembangin jadi peluang bisnis, ya itu bisa banget gitu. Kan tadi yang pertama itu adalah kepercayaan diri atau keberanian nih. Ada sebagian orang ketika dia mau berbicara dia udah berani dari awal, udah berani. Contohnya dia mau tampil di depan panggung hanya menyampaikan kata ucapan terima kasih atau dia mengucapkan sepatah dua kata gitu. Tapi ketika di atas panggung tuh tiba-tiba dia tuh mulai udah gemetaran. Jadi yang harus dilakukan di saat itu apa itu Bang? Yang harus dilakukan adalah tarik napas dulu gitu. Nah jadi ini kalau ini teknik ya, secara teknikal itu untuk mengatasi ketakutan, karena memang itu permasalahan pertama. Mengatasi ketakutan itu adalah diam aja, napas dulu gitu. Ini yang selalu gue ajarin juga ke mahasiswa-mahasiswi gue kalau misalnya mau MC kayak mau ngapain kayak gitu. Jadi karena kan sifatnya itu adalah the show must go on ya. Febri pasti tahu juga, apapun yang terjadi itu acara harus jalan gitu. Entah orangnya mau pura-pura mati atau pingsan gitu ya bodo amat, yang penting harus jalan. Nah supaya yang terburuk itu nggak terjadi ya harus tenang dulu aja, tenang, napasnya dipelanin gitu. Kenapa? Karena orang yang nervous itu kan detak jantungnya cepet banget tuh, gitu cepet banget, sampai aliran darah ke kepala juga terlalu cepat, sampai dia nggak bisa mikir, dia bahkan nggak bisa
nggak bisa mencermati hal-hal kecil yang ada di depan mata dia, gitu. Nah, gimana caranya tenangin diri? Ngomongnya mah gampang, tenangin diri. Ya sesederhana napasnya dikurangin, maksudnya jumlah napas per menitnya dikurangin. Kita kan nggak tahu tuh dalam semenit kita bisa nafas kurang lebih 20-30 kali, apalagi kalau orangnya rushing atau dia gugup, itu nafasnya akan lebih cepat. Lebih kencang. Nah, caranya tenang dulu, tarik nafas panjang, keluarin, habis itu ulangi. Nah, itu ada satu riset yang mengatakan bahwa orang itu blood flow, aliran darahnya di badan itu akan bagus kalau dalam 1 menit dia itu nafasnya cuma 6 kali. 1 menit 6 kali. Ya, untuk orang meditasi dan lain sebagainya. Tapi kita kan karena kita nggak lagi meditasi, nggak kayak gitu juga. Mungkin bisa 15 kali gitu. Dihitung aja, dihitung. Nah, itu membantu kita nanti fokus. Nanti mau ngomong apa. Dan menenangkan diri juga. Itu sama yang kedua, harus punya pegangan untuk menenangkan diri. Mau jadi MC, mau jadi pembawa berita dan lain sebagainya, itu harus ada pegangannya mau ngomong apa. Gitu, sehingga ketika hal buruk terjadi, ya udah dia tinggal baca aja gitu, lanjutin kurang lebih kayak gitu pelampungnya. Terus ada juga orang yang saat dia berbicara nih, dia udah berani nih, udah berani, tapi pas bicara tuh dia ngomong cepet banget tanpa ada titik koma. Itu apakah pengaruh dari ketakutan atau gimana juga tuh, Bang? Nah, itu mungkin udah bukan takut lagi, kebalikannya ya, udah lancar, udah terbiasa, udah terlatih, dan mungkin memang ini kan kalau yang namanya komunikasi itu nggak jauh beda juga dengan melatih myelin namanya. Jadi itu otot yang ada muscle memory namanya. Jadi di tiap otot kita itu ternyata ada memorinya. Nanti bisa dibaca tentang myelin ya. Nanti buat teman-teman yang menyaksikan ini juga bisa baca tentang myelin. Nah, itulah yang dilatih sebenarnya. Jadi kan itu udah kebiasaan nih, Bang. Ada orang yang karena udah terbiasa, tapi saat dia komunikasi dia sering menggunakan kata-kata imbuhan, kalimat ulang, kalimat kayak ulang gitu ya, untuk menyelamatkan diri. Agar komunikasi nggak terhenti gitu. Jadi nah, gimana? itu terjadi. Dan gue juga masih seperti itu, karena memang ya itu tadi, kalau TV kan prinsipnya the show must go on. Ya nggak apa-apa, nanti diingetin diri sendiri aja, jangan mengulang kalimat ini, jangan redundant misalnya, mengulangi kalimat yang sama. Dan itu memang harus dilatih, nggak ada cara lain untuk mengubah kebiasaan itu selain dilatih. Jadi kan gini, sifatnya myelin itu dia akan merekam yang awal, kebiasaan awal kita apa, tapi kita nggak tahu itu benar apa enggak. Nah, tiba-tiba kita diminta untuk ganti. Nah, ketika mengganti ini itu lebih sulit daripada memasukkan yang baru, kebiasaan baru. Jadi memang butuh waktu buat ini nanti dihilangin, masukin memori yang baru. Kebiasaannya apa? Misalnya nggak boleh ini, harusnya begini gitu. Jadi memang harus latihan. Harus latihan. Ya, itu aja. Sebelum kita akhiri nih, Bang, kan biasanya kan orang-orang yang ketika berbicara ini ada orang yang dia demi menghindari kata-kata yang sering diulang atau dia menghindari logat bahasanya, dia terlalu banyak berpikir sehingga dia terbata-bata ketika berbicara. Itu gimana? Apakah itu suatu solusi atau dia tetap melakukan pembicara menggunakan logat dia gunakan bahasa pengulangan atau gimana? Tergantung sebenarnya jenis acaranya. Yang paling sulit itu acara formal. Kalau udah salah mau benerinnya gimana itu agak sulit. Nah, tapi cara yang paling benar adalah ya udah langsung perbaiki di saat itu juga. Misalnya kayak kita baca prompter salah, ya udah salah, langsung baca yang benernya kayak gimana. Jadi untuk kita nge-MC nih, misalnya kita salah sebut, apakah kita mohon maaf atau langsung kita ulang aja yang benar? Langsung ulang aja. Kalau misalnya MC-nya ini sifatnya nggak formal, ya udah langsung aja. Gimana ya, pembawaannya itu lebih lepas aja, kan nggak formal acaranya gitu, masih bisa diajak ketawa-ketawa. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau acaranya nih yang formal, nggak bisa, dan apalagi penontonnya itu udah penonton yang apa ya, misalnya ya orang-orang penting, pejabat-pejabat gitu. Nah, itu mungkin harus minta maaf dan lain sebagainya gitu. Maaf, saya ulang, ya kurang lebih begitu. Ya itu tekniknya aja. Tapi kan yang penting balik lagi, yang penting orang nangkep maksudnya apa. Jadi nggak perlu bertele-tele. Oh gitu. Bang, ini terakhir nih, karena kita udah cukup lama juga. Jadi berikan dong tips dan triknya untuk kami orang-orang yang masih belajar untuk berpublic speaking atau orang-orang yang udah berpublic speaking tapi masih melakukan kesalahan gitu, Bang. Nah, ini menarik. Sebenarnya nggak ada tips yang talk chair yang bisa langsung mengubah kebiasaan orang atau langsung bikin dia pinter public speaking, itu sebenarnya nggak ada. Tapi hanya satu jalannya, itu sering-seringlah
ngobrol itu sebenarnya kan kalau tips-tips yang lain itu mungkin bilangnya sering-sering ngobrol ngomong sama cermin, sering-sering latihan depan cermin dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau gue agak sedikit beda. Gue biasa latihannya itu dengan langsung ngomong ke orangnya. Gitu. Udah langsung ngomong kayak gini. Ini kan sambil melatih gitu, sambil ngomong dengan baik gitu, karena itulah praktek di real life-nya seperti apa gitu. Nanti ketika dibawa ke acara atau dibawa ke siaran dan lain sebagainya, ya udah tinggal jalan aja gitu. Jadi sering-sering dipraktekin, bukan sering-sering dilatih. Kalau Deddy Corbuzier bilangnya kan perfect practice, bukan practice make perfect, tapi perfect practice make it perfect gitu. Tapi kalau dari gue sendiri justru bilangnya langsung aja dipraktekin gitu, karena ya udah nanti errornya itu kelihatan di sana, kemudian bagusnya juga kelihatan di sana. Sama kayak itu yang peribahasa yang selain Deddy Corbuzier tadi ada yang bilang juga kalau mau jago berenang masuk kolam langsung aja gitu. Nanti juga orangnya bisa berenang sendiri gitu ya. Tapi kalau buat gue itu it works, buat gue itu terjadi. Nah, itulah wawancara secara eksklusif kita dengan Daniel Wiguna yang merupakan dosen ilmu komunikasi di Binus University. Pada video sebelumnya dikatakan jika kamu ingin bisa berpublic speaking, maka cobalah berlatih atau melatih diri. Contohnya dengan latihan di depan cermin, dan kamu juga bisa menyiapkan beberapa literatur sebelum kamu berbicara. Nah, pada video kali ini dikatakan jika kamu ingin bisa berenang, maka kamu harus masuk ke dalam kolam berenang itu. Begitupun dengan public speaking. Jika kamu ingin pandai public speaking atau lancar berbicara, maka langsunglah coba untuk berpublic speaking dengan orang lain. Nah, itu adalah sebuah ilmu yang bisa kita ambil, yaitu dari video yang pertama, di mana kita bisa mempraktekkan beberapa cara yang telah disebutkan. Dan pada video kedua ini, kita juga harus tahu dong teori-teori sebelum kita mempraktekkan apa yang akan kita lakukan. Nah, buat teman-teman yang ingin request video berikutnya, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you and goodbye.